kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Bersama saya sekarang adalah sebuah HP Poco yang dikasih nama cukup unik. Kalau nama HP itu kan biasanya belakangnya ada embel-embelnya ya. Beberapa pakai Plus, ada yang pakai Pro, atau ada yang pakai Ultra juga mungkin. Nah, HP ini embel-embelnya itu GT, yang dalam konteks HP ini merupakan singkatan dari Go Turbo. Buat teman-teman yang suka mobil, pasti tahu kan bahwa turbo itu adalah sebuah komponen yang bisa bikin performa mesin jadi makin kenceng. Si Poco X3 GT ini juga kerasa banget sih, dia fokus ke performa, menggunakan turbo buat nyalip performa kompetitor lain di harga 4 jutaan. Ya, kerasa banget sih. Kerasa banget tendangan turbonya. Gimana enggak? Jantung pacu HP ini ditenagai oleh Dimensity 1100, SoC kelas atas besutan MediaTek ditandem sama RAM 8GB dan penyimpanan mulai 128GB. Hasilnya adalah sebuah smartphone yang diklaim Poco mampu ngalahin performa smartphone yang pakai chipset flagship tahun lalu, yaitu Snapdragon 865. Artinya HP ini akan memberikan performa yang sangat nyaman dan menyenangkan pas kita main game-game populer terkini. PUBG Mobile bisa smooth ekstrim dengan lancar. Oh ya, gyroscope-nya juga ada, jadi buat yang suka main gyro, aman di sini. Mobile Legends sih aman pakai high frame rate dan settingan dimentokin. Ini mah ecek-ecek buat si X3 GT, gampang. Terus Genshin Impact, well, nyaman juga. Masih bisa ngangkat di 60 FPS di settingan lowest, meskipun tidak konstan di 60 dan terkadang terdapat penurunan FPS, khususnya kalau kita udah main dalam jangka waktu yang lama dan HP-nya mulai anget. Tapi ini game memang udah berat banget sih. Bisa narik di 60 FPS aja udah cakep. 30 menit mainin Genshin Impact nyedot 10% dari baterai berkapasitas 5000 mAh di HP ini. Cakep banget buat yang suka gaming lama. Kalau untuk harian, sekali ngecas bisa dipakai sampai malam. Bahkan dengan penggunaan saya yang lumayan berat, termasuk gaming, personal hotspot durasi panjang, dan koneksi Bluetooth audio berjam-jam sambil streaming musik via mobile data, HP ini tahan seharian dan ngasih saya screen on time 6 jam lebih. Ganteng. Sebenarnya yang lebih ganteng lagi adalah chargingnya. Dengan output 67 watt, baterai badak di HP ini bisa diisi penuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Dari 5%, butuh 42 menit aja buat ngisi HP ini sampai penuh. Bahkan dalam 30 menit bisa keisi 84%. Artinya, abis dari sesi gaming yang panjang, bisa lah ya istirahat bentar buat nyeruput kopi. Sambil ngecas bentar, terus bisa gas main lagi. Asli, ini juga kerasa banget turbonya. Sampai-sampai Poco flexing dengan nunjukin 2 digit terakhir kapasitas baterainya pas kita ngecas, untuk ngilustrasiin betapa kencengnya ngecas HP ini. Rasanya dari tadi saya bahas gaming, dan gaming mulu ya. Mau tahu kenapa? Karena saya emang ngerasa HP ini fokus banget ke performa. Namun dalam mencapai performa tersebut, saya ngerasa ada beberapa hal yang dikompromi, khususnya dari sisi display dan kameranya. Jangan salah, layar HP ini bagus. Dia udah high refresh rate 120Hz dengan touch sampling 240Hz yang bikin penggunaan sehari-hari jadi nyaman banget dan smooth. Ditemenin sama speaker yang udah stereo juga. Pelindung layarnya juga pakai Gorilla Glass Victus loh. Seri terbaru dari Gorilla Glass yang biasanya ditemuin di HP kelas flagship. Namun panelnya masih IPS, di saat berbagai saingannya udah pakai layar AMOLED yang nawarin reproduksi warna lebih hidup dan kontras yang lebih dalam. Apakah ini hal yang buruk? Well, sebenarnya nggak selalu sih, karena layar IPS itu sebenarnya masih nyaman untuk digunakan. Apalagi di HP ini ada yang disebut Poco sebagai X-Axis Linear Vibration Motor yang bisa ngasih haptic feedback dan menyempurnakan pengalaman pakai HP-nya. Tapi tetap aja, dalam hal konsumsi media, layar IPS ini nggak akan bisa nandingin pengalaman yang dikasih sama layar OLED meskipun sama-sama 120Hz. Ngomong-ngomong 120Hz, pas keluar dari box, settingan 120Hz dari HP ini masih mati, jadi jangan lupa diaktifin di setting ya. Pindah ke belakang, di sini tersemat sistem kamera yang tertanam di pojokan bodi. Ngomong-ngomong bodi, panel belakang bodinya ini dihias dengan tekstur tarikan garis lurus vertikal, ramah sama fingerprint. Warna yang saya pakai ini disebut Cloud White, yang ngasih pancaran berbagai warna pas kena cahaya. Housing kameranya bikin saya dapet vibe semacam robot-robot gitulah. Make sense nggak sih? Desainnya di mata saya kerasa standar aja sejujurnya. Nggak wow banget, biasa aja. Mungkin teman-teman suka atau malah nggak demen, soal desain ini emang subjektif.
Di bagian kanan ada sensor fingerprint yang nyatu sama tombol power. Terus mungkin teman-teman nyadar juga, nggak ada headphone jack di HP ini. Akhirnya, seri X dari Poco juga ngikutin tren menghilangkan headphone jack ini. Tapi jangan khawatir, karena di dalam box dikasih adapter langsung dan bisa dipakai. Meski ya kualitasnya kerasa agak rendah sih, tapi syukur-syukur masih dikasih ya kan? Jadi nggak perlu pusing nyari atau beli. Sekarang kita ke kameranya. Bagian yang saya rasa agak dikorbanin sama si X3 GT untuk dapetin performa turbo di segmen lain. Ada 3 kamera. Kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Hasil jepretan kamera utamanya secara umum saya rasa cukup lah, apalagi kondisi terang. Tone warna yang dikasih cenderung cool, dingin. Cuma yang agak mengganggu untuk saya adalah kadang warnanya itu tersaturasi banget, nusuk banget. Agak jauh dari kondisi real warna objek yang dijepret. Kayak misalnya foto ini, di mana warna hijau di daunnya itu nyala banget. Nah, kekurangan lainnya itu pas malam ya. Night mode-nya ada sih, cuma di mata saya hasil jepretannya kelihatan terlalu overprocessed. Terlalu nyoba untuk ditajemin, sehingga nggak terlihat natural. Tapi kalau soal exposure, emang bisa nerangin objek yang lagi kita jepret sih. Tapi ya gitu, kelihatan terlalu overprocessed. Soal kamera makronya, ya udahlah, bisa dibuat untuk seru-seruan. Ini sekali lagi bukan jadi deal breaker atau hal yang negatif banget sih di HP ini. Karena balik lagi, saya rasa fokusnya bukan ke kamera, tapi beneran gaspol di performa. Untuk perekaman videonya, udah bisa sampai 4K di 30 fps. HP ini hadir dengan Android 11 yang dibalut MIUI 12. Yang masih tetap sama, ada aja iklannya. Namun, ada juga kok hal yang bisa disukai dari MIUI 12 ini. Seperti kontrol volumenya yang ngebantu banget. Sampai ada timer saat mau aktifin Do Not Disturb mode-nya. Tapi tetap aja, desain dari app switcher-nya saya kurang suka, karena terasa agak kaku. Oh, Dear Xiaomi, kalau denger ini, saya rasa wallpaper bawaannya perlu diganti ke versi yang lebih HD sih, yang resolusinya lebih tinggi, supaya HP-nya langsung ganteng dan siap dipakai pas baru dihidupin. Karena menurut saya, wallpaper bawaan yang sekarang itu resolusinya agak rendah dan kelihatan banget pixelated pas baru dihidupin HP-nya dan pakai wallpaper itu. Jadi, Poco X3 GT ini buat siapa? Sebenarnya dari awal udah lumayan kelihatan sih, bahkan mulai sejak peluncurannya. Poco sampai bikin film pendek loh buat launching HP ini. Temanya juga action banget. Yang nunjukin bahwa target pasarnya itu lebih ke anak muda dan remaja. Dibandingin HP lain yang acara peluncurannya biasanya lebih ke arah elegan. Embel-embel Go Turbo di namanya juga emang syarat akan performa banget. Dan bener aja. Dimensity 1100, ganas, charging 67 watt, gahar, layar 120 Hz dan baterai 5000 mAh. Pokoknya soal performa dilibas semua. Tapi balik lagi, seperti yang udah saya jabarin tadi, terdapat beberapa kekurangan yang bikin si Poco X3 GT ini mungkin pilihan yang kurang cocok untuk teman-teman yang pengen lebih fokus ke kamera dan pengalaman konsumsi multimedia. Tapi kalau kalian adalah gamers yang fokus beratnya itu ke performa, di 4 jutaan, no debat. Poco X3 GT, sikat. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di video berikutnya.